Harga emas naik lagi, tapi tunggu dulu. Ini kabar bahagia atau justru sinyal bahaya? Yuk, bongkar siapa yang benar-benar tersenyum hari ini. Banyak orang langsung bilang, wah, untung dong. Tapi pertanyaannya sederhana, semua orang untung atau cuma segelintir? Di Indonesia, emas bukan cuma perhiasan. Ia jadi tabungan, simbol aman, bahkan harapan saat ekonomi terasa goyah. Setiap harga emas melonjak, orang ramai beli. Padahal tidak semua pembeli benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Mari mulai dari pemilik emas lama. Mereka yang beli saat murah, kini tersenyum melihat angkanya naik perlahan. Bagi mereka, kenaikan harga emas seperti hadiah kesabaran. Tidak panik, tidak terburu-buru, hanya menunggu waktu. Lalu ada investor besar. Mereka punya modal, data, dan strategi. Naik sedikit saja, nilainya bisa miliaran rupiah. Kelompok ini jarang muncul di media, tapi pergerakannya sangat menentukan arah pasar emas nasional. Sekarang lihat masyarakat biasa, gaji pas-pasan, tapi tergoda ikut beli karena takut ketinggalan momen. Ironisnya, banyak yang beli saat harga sedang puncak, lalu panik saat harga turun sedikit saja. Bagi kelompok ini, emas sering berubah dari alat aman menjadi sumber stres yang tak terduga. Belum lagi pedagang emas, saat harga naik, transaksi ramai, margin bergerak, dan toko tak pernah sepi. Namun, pedagang juga bermain aman, harga beli dan jual diatur agar mereka jarang benar-benar rugi. Lalu ada negara, saat emas naik, cadangan nasional ikut menguat memberi sinyal stabilitas ekonomi. Tapi jangan lupa, harga emas naik sering dipicu ketidakpastian global, bukan karena ekonomi sedang baik-baik saja. Perang, krisis, inflasi, semua membuat emas tampak seperti tempat berlindung paling aman. Sayangnya, yang bisa berlindung nyaman hanyalah mereka yang sudah punya modal sejak awal. Sementara rakyat kecil sering masuk terlambat, membeli saat harga sudah tinggi dan risiko makin besar. Disinilah ketimpangan terasa. Informasi cepat menguntungkan yang siap, membebani yang terlambat. Harga emas naik bukan sekedar soal logam, tapi cermin siapa yang punya akses dan siapa yang hanya ikut arus. Anak muda sering diajari nabung emas, tapi jarang diajari kapan waktu yang tepat untuk masuk. Padahal, salah waktu sedikit saja bisa mengubah niat investasi jadi beban keuangan. Emas bukan solusi ajaib. Ia alat, bukan jaminan kaya tanpa pengetahuan. Yang diuntungkan bukan sekedar pemilik emas, tapi mereka yang paham siklus dan berani bersabar. Mereka tidak ikut panik, tidak ikut euforia, dan selalu menghitung risiko dengan tenang. Sementara yang dirugikan seringkali bukan karena salah pilih emas, tapi karena ikut-ikutan. Di media sosial, cerita untung selalu viral. Cerita rugi jarang sekali dibagikan. Inilah jebakan psikologis terbesar dalam investasi emas di Indonesia hari ini. Harga emas naik bisa jadi peluang, bisa juga jadi perangkap, tergantung siapa kamu. Apakah kamu pembeli terencana atau hanya penonton yang ikut meloncat saat ramai? Emas tidak pernah salah. Yang sering keliru adalah cara manusia memperlakukannya. Masyarakat perlu lebih banyak edukasi, bukan sekedar ajakan beli saat grafik menanjak. Karena tanpa pengetahuan, kenaikan harga hanya menguntungkan mereka yang sudah siap. Dan lagi-lagi, yang kecil membayar mahal dari keputusan yang tergesa-gesa. Jadi, siapakah yang benar-benar diuntungkan saat harga emas naik di Indonesia? Jawabannya sederhana, mereka yang punya emas, punya ilmu, dan punya kesabaran. Bukan mereka yang ikut tren, bukan juga yang berharap cepat kaya. Emas mengajarkan satu hal penting, waktu dan pengetahuan lebih berharga dari kilau logamnya. Kalau kita ingin adil, edukasi finansial harus naik secepat harga emas itu sendiri. Kalau narasi ini membuka sudut pandangmu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Narasi Negeri.